Saya Filzarika Ardita. Di sini saya akan presentasikan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dimulai dari latar belakangnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah perjalanan panjang yang dimulai dari berbagai bahasa lokal di Nusantara hingga menjadi bahasa resmi dan persatuan bangsa. Yang pertama, masa prakolonial. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara jauh sebelum kedatangan kolonial. Bahasa ini digunakan oleh pedagang dan masyarakat di berbagai wilayah untuk berkomunikasi antara kelompok yang berbeda bahasa. Bahasa Melayu bersifat sederhana dan fungsional, sehingga mudah dipelajari oleh penutur dari berbagai daerah. Yang kedua, ada pengaruh kolonial dan penyebaran bahasa Melayu dari abad ke-16 sampai ke-19. Pada masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan Belanda, bahasa Melayu semakin meluas penggunaannya. Belanda mengakui fungsi penting bahasa ini dalam administrasi dan komunikasi di Hindia Belanda. Pada abad ke-19-nya, pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Selain itu, terbitnya surat kabar dan buku dalam bahasa Melayu memperluas penggunaannya. Yang ketiga, Sumpah Pemuda dan lahirnya bahasa Indonesia tahun 1928. Peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928 saat para pemuda dalam Kongres Pemuda II mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang salah satu isinya adalah pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat, ada Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Bahasa Indonesia tahun 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Pada periode ini, bahasa Indonesia mulai berkembang pesat baik sebagai bahasa pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kelima, ada pengembangan dan standarisasi bahasa Indonesia dari tahun 1945 sampai 1970-an. Pada tahun 1947, didirikan Lembaga Bahasa Nasional yang kemudian menjadi pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. Lembaga ini bertugas mengembangkan dan memelihara bahasa Indonesia, termasuk dalam menyusun tata bahasa, ejaan, dan istilah-istilah baru. Dan pada tahun 1972 terjadi reformasi ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan sebutan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keenam, ada perkembangan modern bahasa Indonesia dari tahun 1980 sampai sekarang. Pada masa modern, bahasa Indonesia semakin berkembang dengan pengaruh dari berbagai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena globalisasi dan teknologi. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar di berbagai bidang seperti pendidikan, media, dan teknologi informasi. Yang ketujuh dan yang terakhir, di era digital dan masa depan bahasa Indonesia. Di era digital ini, penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial, teknologi, dan konten digital terus meningkat. Pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melakukan pembaruan kosakata dan pedoman bahasa untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, ada kesimpulan. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar etnis di Nusantara menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Sejak Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diakui sebagai simbol persatuan dan perannya terus berkembang di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia masih terus dilakukan agar bahasa Indonesia tetap relevan di era globalisasi ini. Dan itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih.